Saya menemukan fakta orang yang bisa beralasan paling bagus kalau buat alasan dan paling pintar kalau buat alasan itu cuma satu model. Kalau ada orang punya duit tapi medit, itu kalau suruh ngasih alasannya hebat-hebat, delokon tak baca. Betul tidak? Pintar kalau buat alasan. Firman ini berkata, kalau orang Kristen punya harta dunia, wah, melihat kekurangan, tapi menutup pintu hatinya, enggak mungkin kasih Tuhan dapat tetap di dalam diri. Ayo baca 18 bareng-bareng. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan apa perkataan atau apa perbuatan atau dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Izinkan saya menceritakan ini. Saudara, dari tahun 81 pertama kali saya nyekolahkan anak orang. Itu pertama. Dari siang kok jadi saksi. Ada satu anak dari Nabire. Dia lulus SMA, belum ujian tapi sudah diterima. Dia diterima di kedokteran Atma Jaya. Dan hari ini dia harus bayar 3 juta karena tanpa tes. Anak ini nggak punya bapak. Saya kenal ibunya. Saya memang pernah janji, kalau memang diterima di kedokteran, saya akan sekolahkan dia. Tadi siang saya dapat berita dia diterima di Atma Jaya. Wah, saya bangga, anak yatim. Namanya Ongen. Saya bayar tadi 3 juta. Saya belum tahu uang masuknya berapa. Itu urusan. Dari tahun 81 saudara, saya mulai nyekolahkan anak orang. Sampai sekarang kalau saya hitung, saya nggak berani hitung, yang sudah lulus S1 sarjana dari semua disiplin ilmu itu ada kira-kira 300 sekian anak. Maka itu mengapa kami bisa buat sekolah gratis di Papua? Karena 80% guru-guru itu adalah anak-anak kami yang kami sekolahkan. Dan mereka nggak pernah minta bayaran, mereka hanya mau persembahan. Mereka tahu berapa uang saya. Jadi tiap bulan nggak pernah tetap terimanya, tergantung ada uang berapa dibagi rata. Dari 300 sekian anak yang S1, saya sudah meluluskan 29 S2. Sekarang yang kuliah S1 kira-kira masih ada 30 sekian anak. Yang kuliah S2 masih ada 6 anak. Kami sudah meluluskan 2 S3 doktor. Sekarang masih ada 2 yang kuliah S3. 13 Mei minggu depan akan dilantik dokter yang ke-9 yang kami biayai. Jadi saya sudah meluluskan 8 dokter umum. Dan tanggal 13/9 dokter yang ke-9. Yang kuliah, yang lulus spesialis ada 2. 1 bedah dan 2 anak. Yang spesialis anak sudah bergabung dengan kami di Nabire. Yang bedah sekarang ngambil lanjut onkologi, bedah tumor di Bandung. Semua biaya kami. Yang ngambil spesialis masih ada 4 orang sekarang. Radiologi ada di UNER, ortodontis ada di UGM, internis ada di Brawijaya Malang, spesialis anak satu lagi ada di UGM. Saudara bisa bayar berapa biaya yang kami keluarkan tiap bulan? Dan sudah saya kerjakan sejak tahun 81. Dan dia setia. Kenapa? Dengarkan, karena ayat ini. Saya membaca Yesus Tuhan itu mengutamakan manusia daripada program dan fasilitas. Maka saya mengutamakan manusia. Saudara, ini harus kita buat dalam hidup kita. Maka itu saya tidak pernah punya bangunan-bangunan yang megah yang besar. Sebab saya punya konsep investasi terbaik dan terhebat adalah dalam hidup manusia, bukan dalam fasilitas. Fasilitas bisa dicari sewaktu-waktu. Investkan dalam hidup manusia.
Maka itu orang-orang kaya, lihat ayat terakhir 2 Korintus 8 ayat 9. Ini dahsyat sekali. 2 Korintus 8 ayat 9. Kami gak punya anak kandung, tapi kami kaya dengan anak-anak yang hebat-hebat. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah apa? Mengenal apa? Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu tadi 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yesus, yaitu Dia menyerahkan nyawanya buat kita. Inilah kasih karunia, yaitu bahwa Ia yang bagaimana? Oh ayo baca. Yang bagaimana? Oleh karena kamu menjadi apa? Miskin. Meskipun Ia apa? Kaya. Supaya kena apa? Kita menjadi apa? Kaya oleh apanya? Kemiskinannya. Coba dengarkan. Saudara, salah seorang yang ngerti bahasa perjanjian baru, bahasa aslinya itu adalah bahasa Yunani. Saya tanya, ternyata ayat 9 2 Korintus 8 itu tensesnya present continuous tense. Artinya sebuah peristiwa yang terjadi terus menerus, tidak berhenti sampai tujuannya tercapai. Saya kaget waktu mengetahui tenses ayat ini. Jadi begini bentuknya. Tuhan Yesus itu pernah miskin, iya atau tidak? Oke? Tapi Dia miskin terus atau tidak? Tidak. Saya hidup bersama istri saya menggunakan ayat ini. Maaf, Tuhan Yesus itu dan semua malaikat di surga, kalau menghitung persembahan yang kita kasih, itu bukan yang kita kasih di kantong. Yang dikasih di kantong, yang hitung bendahara gereja. Yang Tuhan hitung yang masih di rumah dan di bank. Nah itu yang repot. Dari mana saya tahu ayat itu? Lihat ketika Tuhan Yesus memberi pelajaran persembahan kepada murid-muridnya, lalu mereka duduk di depan peti persembahan ketika ibadah mau mulai. Lalu Yesus berkata, aku akan beri kode kepada kamu. Datang orang kaya, pakaiannya kelihatan. Dulu belum ada uang kertas, koin semua, uang receh. Begitu kode diberikan, 12 orang pasang mata dan pasang telinga. Berapa yang diberi orang itu? Rocok suaranya gitu, saudara. Karena banyak betul uang. Masuk yang lain lagi terus. Dari jauh kelihatan satu orang, jelas orang miskin. Kode diberikan lagi. Mereka 12 pasang mata, pasang kuping, kelitik. Karena cuma satu poin. Ibadah dimulai, pelajaran lanjut. Menurut kamu, siapa yang memberi paling banyak? Ya segoblok-gobloknya orang itu rojok tadi. Tapi mengapa Tuhan Yesus berkata bukan yang kelitik? Lu kok bisa? Nah di situ saya belajar. Maka itu jangan sombong. Berapapun yang sudah pernah beri untuk pekerjaan Tuhan, jangan sombong. Sebab Tuhan tahu yang masih di bank ada berapa. Mati kon itu bahasa Surabaya. Jadi begini, kalau orang kaya itu jumlah kekayaannya 20 miliar dan orang miskin itu jumlah kekayaannya 1.000 rupiah, yang 20 miliar bisa memberi 1 miliar. Wih, gede gak? Saya percaya tidak cuma berapa orang di sini yang pernah ketok duit 1 miliar. Nah, bagi nggak pernah kelihatan, bayangkan bagaimana besarnya uang itu. Gini, nek 1 miliar ditukokno kerupuk kabeh. Nah, itu baru kelihatan. Wih, sok ngono ae. Itu caranya ngitung yang nggak
biasa tahu duit gede. Oke, saya lanjutkan. Saya menemukan fakta